menyatakan Indonesia terus mengikuti dan memberi perhatian terhadap situasi terkini di perbatasan Ukraina dan Rusia. Kembali maknanya di sini Indonesia terus memantau antara Ukraine dan Rusia ni. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya hendak mereaksikan satu lagi video daripada channel, iaitu Kilas Dunia. Anda jangan lupa pergi ke Kilas Dunia, klik butang locengnya dan klik butang subscribe-nya. Tanda sokongan anda juga kepada Kilas Dunia sangat bagus guys kerana ia banyak mengetengahkan tentang cerita-cerita yang ada di dalam negeri Indonesia ataupun di luar negara pun dia ada juga guys. So, tanpa basa-basi, mari kita reaction apa yang tajuk kita mahu reaction untuk daripada videonya, iaitu katanya berhutang nyawa, Ukraina minta RI terus jadi pemimpin perdamaian dunia. Wow, di situ kita tahu bagaimana Indonesia sangat penting di dalam dunia ini mendamaikan antara Ukraine dan Rusia. So, tanpa basa-basi guys, bagaimana ceritanya guys? Saya pun tak pernah tonton lagi. Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Menlu Retno Marsudi bilang Presiden Vladimir Putin mau ke Indonesia tahun ini. Wow. Presiden juga menerima kunjungan kehormatan Sekretaris Nikolai Patrushev. Presiden kembali menyampaikan prioritas Indonesia di dalam keketuaannya di G20 dan mengharapkan dukungan Rusia. Selain itu, Presiden juga menyampaikan bahwa di tahun 2023, Indonesia juga akan memegang keketuaan ASEAN dan mengharapkan kerjasama dengan Rusia selama keketuaan Indonesia di ASEAN. Presiden menyambut baik penandatanganan MOU kerjasama bidang keamanan informasi internasional antara Indonesia dan Rusia yang akan dilakukan oleh Menko Polhukam dan Sekretaris Patrushev besok. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagai penutup dapat saya sampaikan bahwa Amerika Serikat dan Rusia adalah dua mitra baik Indonesia. Wah, ya betul. Betul guys. Menlu RI Retno Marsudi telah menelpon Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Pembicaraan dengan kedua Menteri Luar Negeri itu dilakukan secara terpisah. Pada kesempatan itu, Menlu Retno mengatakan, kepada masing-masing Menlu posisi Indonesia mengenai konflik Rusia-Ukraina. Hal itu diungkapkan melalui akun Twitter Kementerian Luar Negeri. Para pendemo juga membawa bendera Ukraina berunjuk rasa membentang serangan Rusia di pusat kota Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina pada Sabtu kemarin, di mana isu Ukraina dibahas dan dia juga menyampaikan kembali posisi Indonesia seperti dalam Twitter Kemlu. Adapun melalui akun Twitternya, Kemlu RI menyampaikan Indonesia terus mengikuti dan memberi perhatian terhadap situasi terkini di perbatasan Ukraina dan Rusia. Kemlu RI maknanya di sini Indonesia terus memantau antara Ukraine dan Rusia ni. Kenapa dia memantau terus? Mari kita sambung semula guys. juga menyatakan Indonesia meminta kedua belah pihak untuk menahan diri. Indonesia menghimbau semua. Maksudnya di sini, kenapa? Di sini maksudnya Indonesia meminta atau meminta. Meminta sama tak guys? Sama kan? Cuma bunyinya agak lain. Kerana supaya menahan diri daripada untuk melakukan sebarang tindakan menyerang. Kerana bahaya guys, kalau antara Rusia dan Ukraine ni berperang, boleh dikatakan mencetuskan perang dunia ketiga. Itu yang kita takutkan sangat ya. Untuk menahan diri dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi keberhasilan dialog dan juga diplomasi. Selain membahas konflik Rusia-Ukraina, Retno juga membahas penguatan kerjasama bilateral, terutama terkait dengan persiapan penyelenggaraan Indonesia-Rusia Industrial Exhibition. Sementara dengan Menlu Ukraina, Retno membahas soal persiapan rencana kunjungan Presiden Ukraina ke Indonesia di tahun ini. Sementara dengan Menlu Ukraina, Retno membahas soal persiapan rencana kunjungan Presiden Ukraina ke Indonesia. Selain penguatan kerjasama politik, kedua negara juga sepakat mengenai memperkuat kerjasama ekonomi antara lain melalui negosiasi Preferential Trade Agreement. Main aman dan tak mau ikut campur urusan konflik Rusia dan Ukraina, nama Indonesia malah disebut Amerika, dipandang bisa meredakan ketegangan ini.
Panasnya konflik Rusia dan Ukraina membuat khawatir banyak negara di dunia. Amerika Serikat menjadi negara yang paling sibuk terkait konflik Rusia dan Ukraina. Benar. Selain dikenal sebagai musuh besar Rusia, Amerika Serikat juga dikenal sebagai negara militer terkuat di dunia. Bahkan lebih kuat dibandingkan Rusia. Namun mendadak AS malah mengatakan justru Indonesia lah yang bisa membantu meredakan ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Dilansir dari Kompas.com pada Sabtu, hal ini disampaikan oleh seorang pejabat senior kedutaan besar AS yang enggan disebut namanya di Jakarta. Dan itu terjadi dalam press briefing secara virtual di Jakarta pada Jumat kemarin. Katanya, Indonesia memiliki peranan penting dan meminta semua pihak meredakan situasi yang tengah memanas ini. Diketahui Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi memang telah melakukan panggilan telepon dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov dan Iklan sebentar guys. Iklan lah pula. Okey, kita sambung. Menlu Ukraina Dmytro Kuleba. Panggilan itu dilakukan secara terpisah pada 9 Februari. Dalam panggilan itu, Retno menyampaikan pesan perdamaian di mana dia meminta kedua negara untuk menahan diri dari situasi panas ini. Dia juga meminta agar diberikan kesempatan untuk berdialog. Tidak hanya pernyataan Retno, AS juga mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo dalam G20 beberapa waktu lalu, di mana Presiden Jokowi mengatakan ini bukan waktu untuk berkonflik. Apalagi di saat dunia tengah berjuang menghadapi pandemi virus corona. Terkait ketegangan yang meningkat antara Rusia dan Ukraina, AS sudah mempersiapkan banyak cara termasuk cara diplomatik. Meski begitu, AS juga mempersiapkan pasukannya di banyak negara. Seperti kata oleh Bapak Jokowi itu memang sangat betul guys. Sekarang ni kita tengah sibuk, tengah susah dengan iaitu COVID-19. Tiba-tiba pula nak dicampur lagi dan ditambahkan lagi dengan masalah Ukraine dan Rusia ni peperangan mereka ni. Maka dengan itu saya rasa COVID-19 ni tidak boleh ditangani jika berlaku lagi satu konflik yang sangat besar untuk kita hadapi, contohnya seperti Ukraine dan Rusia ni. Itu yang dimasukkan oleh Bapak Jokowi tu ya. Kita seharusnya berpegang tangan walaupun COVID-19 ni tak boleh pegang tangan, bahaya. Maksudnya berpegang tangan ni sama-sama bersatu hati untuk menghalang COVID-19 daripada terus merebak. Itu yang sepatutnya dilakukan. Bukannya kita melakukan pencetusan, peperangan. Bukan. Itu yang dimasukkan Bapak Jokowi. Di Eropa Timur. Tujuannya guna menangkis jika terjadi serangan di Ukraina. Sebab konflik juga masih mungkin terjadi. Kita dah reaction tadi daripada channel iaitu Kilas Dunia. Katanya berhutang nyawa Ukraine minta RI terus jadi pemimpin perdamaian dunia. Begitulah yang kita tahu ya. Indonesia iaitu Bapak Jokowi terpaksa melakukan perdamaian antara Rusia dan Ukraine. Itu yang diharapkan dan seluruh dunia pun mengharapkan Indonesia untuk menjadi sebagai orang yang tengah untuk menghalang perbalahan antara Rusia dan Ukraine tersebut. Dan Amerika juga kita tahu salah satu negara yang sangat sibuk yang sentiasa memantau antara Ukraine dan Rusia ni. Kerana dia adalah kita tahu dia memang orang sangat kuatlah di dalam dunia ni, itu alutsistanya, militernya. Jadi dia sentiasa memantau keadaan itu supaya tiada peperangan antara Rusia dan Ukraine itu. Jadi di situ juga pada tahun 2023 Indonesia akan menjadi ketua ASEAN. Itu kita tahu. Antara Amerika dan Rusia ni, mereka memang antara negara yang sangat baiklah hubungan dengan Indonesia. Jadi apa-apa kalau berlaku antara Rusia dan Amerika, Indonesia pun akan masuk campur tangan untuk mendamaikan antara negara-negara tersebut ya. Dan laginya Indonesia minta Rusia dan Ukraine menahan diri dari berperang. Di situ kita tahu betapa kuatnya iaitu orang kata daripada Indonesia boleh untuk menghentikan peperangan antara Ukraine dan Rusia. Maksudnya Indonesia ni sebagai pendamai lah. Andai kata kalau yang ni nak bergaduh, dia boleh menjadi orang tengah untuk menahan supaya mereka jangan bergaduh ataupun jangan berperang. Lebih kurang begitulah yang saya faham ya. Dan Amerika sangat sibuk memantau antara kedua negara tersebut, iaitu antara Ukraine dan Rusia. Kita tahu Amerika memang dia sentiasa pantau perkara yang begini supaya tiada berlakunya perbalahan ataupun peperangan yang bermula daripada Ukraine dan Rusia ini. Dan semua pihak mengharap Indonesia mendamaikan antara Ukraine dan Rusia. Semua negara ataupun kita boleh katakan seluruh dunia lah yang mengharapkan Indonesia menjadi orang tengah untuk mendamaikan antara Ukraine dan Rusia ini. Dan guys, Bapak Jokowi mengharap janganlah Rusia dan Ukraine menambah lagi masalah yang ada di dalam dunia ini ya. Kerana apa? Kerana kita sekarang ini dilanda dengan masalah COVID-19. Jika berlakunya peperangan, saya rasa COVID-19 tidak dapat ditangani ya. Kerana bila tercetusnya antara Ukraine dan Rusia ni berperang, maka sangat susahlah untuk kita menangani masalah COVID-19. Jadi
Bapak Jokowi mengharapkan biarlah benda ini kita tahan dahulu, biar kalau boleh berdamailah ya. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda serta ibu bapa anda. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.